Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bertemu dengan saya, Pak Mustafa, dalam video pembelajaran seni budaya dengan materi seni rupa dua dimensi. Sebelum Bapak menjelaskan materi seni rupa dua dimensi, terlebih dahulu kalian harus mengetahui capaian pembelajaran yang harus kalian kuasai. Yang pertama, ada yang namanya kompetensi inti. Kompetensi inti ini memiliki 4 capaian pembelajaran yang harus kalian ketahui. Yang kedua, ada kompetensi dasar, yang salah satunya yang menunjukkan sikap penghayatan dan pengamalan serta bangga terhadap karya seni rupa sebagai bentuk rasa syukur terhadap anugerah Tuhan. Kemudian ada indikator. Indikator yang pertama menghayati dan mengamalkan serta bangga terhadap karya seni sebagai bentuk rasa syukur terhadap Tuhan. Nah, untuk berikutnya Bapak akan menjelaskan apa itu seni rupa dua dimensi. Yang pertama, Bapak akan menjelaskan tentang media dua dimensi. Pada umumnya, media yang diperlukan dalam kreativitas seni rupa dua dimensi adalah media lunak dan cair. Media lunak berupa pensil B, pensil warna akuarel, krayon, dan pastel. Sedangkan media cair berupa cat air, cat poster, cat minyak, dan jenis pewarna lainnya. Kemudian, teknik dalam berkarya seni rupa dua dimensi. Berikut ini adalah beberapa teknik seni rupa dua dimensi. Di antaranya, yang pertama, teknik Dussel. Teknik yang kedua yaitu teknik arsir. Yang ketiga, teknik blok. Yang keempat, teknik semi blok. Dan yang kelima, teknik transparan. Kemudian, Bapak akan menjelaskan apa itu teknik Dussel. Teknik Dussel yaitu teknik menggambar atau melukis untuk mendapatkan kesan ruang atau gelap terang dengan cara menggosok untuk meratakan warna. Teknik ini biasanya dilakukan anak-anak SD dengan menggunakan pensil. Teknik yang kedua yaitu teknik arsir. Teknik arsir yaitu teknik menggambar atau melukis untuk mendapatkan kesan ruang atau terang gelap dengan cara menumpuk garis ke arah kesan terang gelap yang diinginkan. Teknik ini biasanya digunakan bila menggambar atau melukis dengan media pensil B atau pensil warna. Teknik berikutnya yaitu teknik blok. Teknik blok yaitu teknik menggambar atau melukis untuk mendapatkan kesan ruang dengan cara menutup secara merata bagian-bagian gelap. Teknik ini biasa menggunakan media tinta atau warna plakat. Kemudian teknik berikutnya bernama teknik semi blok. Teknik semi blok ini yaitu teknik menggambar atau melukis untuk mendapatkan kesan ruang terang gelap dengan cara menggabungkan teknik arsir dan teknik blok. Kemudian teknik yang berikutnya yaitu teknik transparan. Teknik transparan ini yaitu teknik menggambar atau melukis dengan cara menggunakan warna-warna tipis untuk mendapatkan kesan ruang atau terang gelap dengan menggunakan cat air.
Setelah kita mengetahui teknik dalam berkarya seni rupa dua dimensi, kita akan memasuki sifat bahan seni rupa dua dimensi. Yang pertama, setiap media memiliki sifat bahan yang berbeda-beda, seperti media berikut ini. 1. Cat air, yaitu memiliki sifat transparan, sehingga lebih cocok digunakan untuk melukis dengan sapuan kuas yang berbulu lembut. Yang kedua, cat poster. Cat ini memiliki sifat lakat atau menutup sehingga lebih tepat untuk gambar poster dan desain grafis. Kemudian, sifat bahan yang ketiga ialah tinta bak. Tinta ini ada dua jenis yang berupa cair dan batangan. Tinta bak dapat digunakan dengan teknik blok dan teknik transparan. Kesan transparan dapat dilakukan dengan mencampur air sesuai keinginan. Tinta bak banyak digunakan pelukis-pelukis tradisional Bali untuk mendapatkan atau membuat kontur-kontur objek. Kemudian sifat bahan yang keempat yaitu cat minyak. Cat minyak ini menggunakan pelarut minyak atau oil paint. Cat minyak memiliki sifat menutup dan umumnya digunakan pada kain kanvas. Cat minyak dapat diekspresikan secara bebas dan pada kain kanvas, seperti dengan sapuan kuas tipis, sapuan kuas tebal, sapuan jari tangan, dan pelototan langsung dari tube cat. Kemudian, sifat bahan yang kelima yaitu pewarna batik. Warna ini umumnya digunakan untuk menghasilkan karya-karya batik, seperti batik tulis dan batik cap. Warna batik juga dapat digunakan untuk melukis dengan teknik semprot atau teknik seperti proses membatik. Kemudian, seni rupa terbagi menjadi beberapa jenis. Kita memasuki materi berikutnya yaitu seni rupa murni dua dimensi. Seni murni merupakan suatu karya seni rupa untuk keindahan atau kepuasan pribadi bagi seniman maupun bagi penikmat. Seni murni sengaja diciptakan untuk mewujudkan curahan nurani yang indah. Karya seni rupa yang digolongkan ke dalam seni rupa murni dua dimensi adalah lukisan dan kriya murni dua dimensi. Nah, kita akan masuki apa itu lukisan. Lukisan merupakan karya seni murni hasil dari curahan nurani pelukis dalam bentuk dua dimensi yang keindahannya dapat dinikmati dari arah depan saja. Seni lukis berbeda dengan menggambar. Menggambar lebih menekankan kemampuan dalam menghasil bentuk yang tepat atau mirip, sedangkan melukis lebih mengutamakan kebebasan berekspresi dengan didasari kemampuan dalam teknik dan penguasaan media. Media dalam seni lukis antara lain kertas gambar, kanvas, cat air, cat minyak, krayon, pensil, dan media lain. Nah, ini Bapak akan menampilkan slide yang pertama yaitu contoh karya seni lukis yang dibuat oleh seniman dunia bernama Leonardo da Vinci dengan karya seni lukisnya dengan judul Mona Lisa. Yang kemudian seni lukis gaya kamasan. Seni lukis wayang kamasan adalah salah satu kebudayaan atau kesenian yang dimiliki Indonesia. Kesenian ini berasal dari kabupaten terkecil di Pulau Bali yaitu Klungkung.
diwariskan secara turun-temurun dari zaman kerajaan. Seni lukis wayang Kamasan masih bertahan hingga saat ini. Kemudian ini contoh seni lukis yang dibuat oleh pelukis dari Indonesia, yaitu Basuki Abdullah. Kemudian contoh seni rupa murni 2 dimensi yang berikutnya yaitu mozaik. Mozaik merupakan karya seni yang berasal dari potongan-potongan kecil dan dikumpulkan menjadi satu. Umumnya, mozaik dibuat dengan bahan-bahan yang dapat ditemukan di alam sekitar. Nah, slide yang berikutnya ialah ini contoh mozaik. Kita akan beralih ke berikutnya yaitu kolase. Nah, kolase berasal dari bahasa Perancis yaitu coller, yaitu menempelkan, memakai pelekat. Dikutip dari buku Pengetahuan Dasar Seni Rupa tahun 2020 karangan Sofyan Salam dan kawan-kawan, kolase adalah teknik menempel potongan, pecahan, atau kepingan material untuk dibuat secara serta dibentuk menjadi sebuah karya seni rupa. Kemudian contoh berikutnya yaitu kristik. Kristik merupakan karya seni rupa 2 dimensi berasal dari Belanda. Kristik berasal dari Belanda atau krustik atau tusuk silang adalah salah satu jenis sulaman yang memakai jahitan benang yang bersilang membentuk huruf X di atas kain tenun sejajar. Ini contoh kristik berupa pemandangan alam. Ini bahannya menggunakan benang ya. Nah, inilah yang dapat Bapak sampaikan tentang materi seni rupa 2 dimensi beserta dengan contoh-contohnya, pengertiannya, dan cara mengerjakannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong